Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Medio Podcast Network. Tapi sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya juga ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram dan TikTok kami di @medio_by_kg_media. Di episode ini, kita akan menyelami kisah Sabto Anggoro dalam kisahnya merintis karir di media daring sebelum di titik sekarang ini. Bincang-bincang bersama Sabto Anggoro berisi kisah awal beliau bergabung di detik.com. Kemudian, kisah Sabto merintis media daring lainnya hingga menjadi lanskap baru di Indonesia. Bagaimana perjalanan Sabto menyelam di media daring Indonesia? Yuk, langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Jumpa lagi bersama saya Aiman Wicaksono. Izinkan saya untuk berbagi cerita menarik dan berkesan selama penggarapan program Aiman Kompas TV yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Eksklusif di podcast Aiman. Dipersembahkan oleh Medio by KG Media, siniar cerdas tanpa batas. Eksklusif di Spotify dan YouTube Trusty Official. Perjalanan Mas Sabto sampai pada titik sekarang itu bisa cerita nggak, Mas? Pas Munas Golkar tahun 98, itu kan Munas yang seru karena pasca reformasi kan. Ya, ya. Saat reformasi. Terus di situ Mas Budi sudah sering telepon aku, Sap ini. Wah, buat apa ini Mas Budi? Nggak tahu aku. Terus ditelepon, Sap, kamu ngerti detik.com? Ngerti lah Mas. Terus mau coba, oh wes. Jadi tulisan pertama yang di detik.com itu memang tulisannya Mas Budi. Ya panjang sebenarnya. Nggak cuma 3-5 alinea itu ada sekitar ya 20-an alinea gitu, paragraf itu. Terus Mas Budi, Sap, mau gabung detik.com, bantuin. Ya wes Mas. Aku nggak pikir panjang, nggak ngomong soal mau digaji berapa, nggak mau gabung. Apa alasannya? Aku berpikir ini media online yang serius pertama ini. Aku berpikir saya nggak tahu tentang IT, nggak tahu tentang apa, tapi ini ada media online. Paling tidak, saya yakin, saya waktu itu sudah punya keyakinan berpikir masa depan ini pasti di online, di internet. Masih cepat berkembang ini. Itu pendasaran Mas Sabto kemudian mau join dengan Ya, terus aku Mas Budiono. join aja, udah nggak pernah pikir apa-apa. Mas, aku udah datang ke sana sama Mas Budi, terus ngobrol-ngobrol. Istriku lagi hamil, jam makan siang, diservis sama Mbak Hana. Kita kan kebetulan sama-sama eks Surabaya Pos kan. Iya. Ya udah Sap, emang ya? Ya, bantuin ya. Iya. Terus aku bilang, tapi nanti nunggu anakku yang kedua lahir. Nah, Baru join. begitu anakku lahir Agustus kemarin, tanggal 22 lahiran, terus langsung aku join ke sana. Jadi pagi jam 8 sampai jam 2, jam 3 itu di detik.com. Ntar sore Ke Republika. Di Republika posisiku sudah sebagai koordinator liputan. Oke. Jadi aku sebenarnya yang ngatur liputan teman-teman Republika. Ini beberapa data ya sebagian tak masukin Ke Detik. Detik, tapi cara menulisnya berbeda ya. Kita kan sudah biasa menulis macam-macam itu kan, mau nulis gaya ini kan udah bisa lah. Mau dibikin serius model Romo Sindu, terus mau dibikin agak model tulisannya semi Mas Seno, Bumi Raja Dharma kayak gitu yang nyelekit-nyelekit itu kan, kalau di Detik bisa lebih kan. Nah, setiap sore rapat di Republika gitu, kalau rapat itu sering ada teman-teman usul, ini diliput buat liputan buat besok nih di Detik ini, bagus nih. Berita Detik kok dipercaya, saya bilang gitu. Mas Sabto ngomong gitu. Iya, berita Detik percaya ngapain gitu. Sampai ada orang yang bilang, almarhum Daru itu, Sap, kamu itu nggak ngerti sama Detik. Detik itu gini. Aku sering datang ke tempatnya Budi, konsepnya gitu tuh aku tahu. Oh iya. Emang sering kamu datang? Sering. Oh nggak pernah ketemu aku. Loh. Kamu di situ tuh. Iya. Akhirnya ketahuan. Makanya kayaknya ini anak ini ya. Kayak aku kenal gitu ya. Kayaknya masih kelihatan Sabda. Dia kan juga
Mas Daru tuh. Daru kan ya dosen, dia sosiolog, dia kan dia tahu karakter. Tulisan pasti dia ngapalin. Ini loh beberapa ini yang ketonton. Ini gayamu. Aku ngerti lah. Nah itu. Nah di Detik itu pertama tulisannya juga panjang. Jadi kita, tapi kita juga nggak tahu berapa jumlah pengaksesnya, apakah gitu. Wah nggak perlu pikir, pokoknya nulis begitu ada peristiwa langsung jadi. Nah ketika tiba-tiba demonstrasi itu semakin masif, seru gitu kan. Nah, akhirnya Detik tahun 99 dapat pendanaan dari Tech Pacific dari Hong Kong. Akhirnya yang semula aku, Sap, kamu udah nggak boleh. Kamu milih mana? Milih Detik masa kamu. Padahal nggak ngomong soal apa itu remunerasi. Ya udahlah, udah kasih situ. Terus kamu mau gajimu di sana berapa? Segini. Ya wes, tambahin dikit. Terus kamu ada apa dapat? Dapat mobil. Ya udah tak sewain mobil. Nah, udah. Terus sekarang Sap lagi rame nih. Tolong rekrut, terserah kamu lah merekrut. Berapa Mas? Ya butuhmu berapa? Kalau butuh yang asli dengan situasi kayak gini Mas, kalau kita pingin ada di pos-pos mana itu harus ada orangnya, ya 20-an orang. Ya udah kamu rekrut. 20 orang kita rekrut. Banyak, udah kayak dari teman-teman aja, temennya wartawan. Kamu punya teman wartawan yang bagus ya, yang ini Mas, ya wes. Butuhku yang seperti ini sini. Ya Mas. Ya udah. Tiba-tiba demonya masif. Sering juga terjadi dulu bom segala gitu kan. Iya, tahun-tahun itu banyak teror juga. Iya, kamu demonstrannya. Makanya kenal kayak ya teman-teman Safik, Adian dan lain-lain itu ya ada.